Ilmu fardhu ain itu ilmu yang setiap muslim hendaknya menguasai, mempelajari, berupaya mempelajari. Itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tuntunannya dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Ini dikatakan oleh Imam Ghazali sebagai fardhu ain, kewajiban bagi setiap muslim, kewajiban bagi setiap pribadi muslim. Makanya kalau Rasulullah menyatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Nah, al-ilmunya di sini talabul ilmi pakai alif lam yang artinya ma'rifah. Ma'rifah itu spesifik secara khusus. Maka ulama menjelaskan al-ilmu yang di sini dimaksud kemudian dia fardu, wajib untuk dipelajari, wajib untuk kita tuntut, kita cari adalah ilmu syariah, ilmu agama. Yang berkaitan dengan amaliyah kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Itu ilmu fardhu ain. Ilmu fardhu kifayah itu ilmu-ilmu yang cukup terwakili oleh sebagian muslim yang menguasainya. Kalau sudah ada yang menguasai, sudah ada yang mengambil peran di situ, nah itu gugur kewajiban dari muslim-muslim yang lain. Itu ya ilmu-ilmu di selain ilmu agama, selain ilmu tuntunan kehidupan sebagai seorang muslim. Itu harus ada juga ilmu kedokteran, harus ada di antara umat Islam yang menguasai itu, yang nantinya dengan ilmunya itu digunakan untuk memperjuangkan Islam. Harus ada yang menguasai ilmu konstruksi, ilmu bangunan, harus ada yang menguasai ilmu keuangan, harus ada yang menguasai ilmu pertanian, peternakan, harus ada yang menguasai ilmu-ilmu yang semua ilmu itu harus ada di antara umat Islam yang mengambil peran untuk mempelajari, mengkaji, menguasai ilmu itu yang nantinya digunakan untuk khidmah, ya berkhidmah untuk Islam. Seperti itu. Nah, ilmu syariah pun yang wajib ain, yang fardhu ain bagi setiap kita hendaknya berupaya untuk mempelajari, menguasai itu yang kaitannya dengan hukum-hukum praktis, hukum-hukum yang praktek ya untuk kehidupan sehari-hari. Adapun menyelami secara mendalam proses pengolahan hukum, biasanya dikaji di fakultas syariah. Nah, itu enggak harus semuanya. Dalam arti bagaimana mengolah dalil dengan segala metodologisnya, segala qawaid-qawaidnya, kemudian tersimpulkan dari sebuah hukum itu enggak harus. Tapi kalau mempelajari hukum yang sudah tersimpulkan, ini hukumnya ini, saya melakukan ini, itu hukumnya ini dalam Islam, saya melakukan ini, tata caranya seperti ini dalam Islam, itu hendaknya kita berjuang, berupaya semaksimal yang kita bisa untuk mempelajarinya. Nah, insya Allah di majelis kita ini nanti kita akan mengkaji. Kalau kemarin alhamdulillah Allah mudahkan sudah tuntas kita mengkaji fikih puasa, nah, kita akan merunut dari awal pembelajaran fikih. Kita katakan majelis kita ini majelis fikih, ya. Ilmu yang tema pembahasannya adalah hukum-hukum atau tuntunan-tuntunan bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupannya. Fikih itu kalau kita melihat kitab-kitab usul fikih, maka definisinya adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Di ilmu yang membahas seputar hukum-hukum syariah, al-amaliyah yang kaitannya dengan amalan seorang mukallaf, ya. Jadi syariah itu artinya semua risalah yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah untuk disampaikan ke seluruh umat manusia itu syariah, ya, secara keseluruhan. Dan itu mencakup 3. Ada yang kaitannya dengan al-aqaid, akidah, keyakinan, ya. Bagian pertama. Kedua, berkaitan dengan al-ahkam al-amaliyah, hukum-hukum kaitannya dengan amalan-amalan seorang
itu fikih. Bagian kedua. Yang ketiga dari pembagian syariah itu adalah tazkiyatun nafs. Ya, bagian-bagian yang sifatnya itu motivasi, ya, pengingat diri, ya, kemudian nasihat-nasihat tazkiyatun nafs. Jadi syariat secara umum terbagi menjadi tiga ini. Syariat kan seluruh yang diterima oleh Rasulullah. Ya berarti ya wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kalau dikelompokkan ada tiga pembagian itu tadi. Ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang pembahasannya seputar al-ahkam al-aqaidiyah, hukum akidah, keyakinan. Ya. Yang kedua al-ahkam al-amaliyah, ya, hukum-hukum yang kaitannya dengan seputar amalan seorang muslim. Itu bagian kedua. Yang ketiga tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kalau kita lihat itu biasanya mencakup nasihat-nasihat, motivasi-motivasi, peringatan-peringatan yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Maka kalau orang yang berkecimpung di bidang fikih dan usul fikih, ya objek pengkajiannya itu ayat-ayat hukum, ayatul ahkam. Nanti hadisnya hadis ahkam, hadis-hadis yang memang berkaitan, ada singgungannya dengan pembahasan hukum. Karena tidak semua hadis Rasulullah itu berkaitan dengan hukum. Ada yang nasihat-nasihat, ada yang peringatan-peringatan. Nah, hadis-hadis hukum, kalau kita sekarang sudah dimudahkan, ada kitab-kitab yang fokus membahasnya hadis ahkam. Contohnya kitab Umdatul Ahkam, itu hadis-hadis yang pembahasannya terfokus di hadis-hadis berkaitan dengan hukum. Sudah disusun sesuai urutan bab-bab fikih. Nanti ada Sunan Abu Dawud. Nah, kitab hadis kalau kitab Sunan itu berarti kitab yang penyusunannya sesuai sistematika penyusunan ilmu fikih. Jadi nanti dari hadis yang berkaitan dengan toharoh, hadis yang berkaitan dengan sholat, hadis yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti itu. Nah, ini insya Allah kita masuk, kita runut dari awal, jadi langsung ke pembahasan ahkamut toharoh, hukum seputar toharoh. Artinya bersuci. Jadi kitab fikih manapun kalau kita mengkaji fikih, maka pembahasan pertama pasti seputar toharoh, seputar kesucian, seputar bersuci. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang memberikan perhatian yang begitu besar terhadap kebersihan. Jadi seorang muslim harusnya pola hidupnya itu bersih. Karena Islam yang agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian dan kebersihan, ya, termasuk kebersihan jiwa dan kebersihan fisik dan lingkungan semuanya. Maka hal sesederhana dalam bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih, bagaimana kita membuang sampah pada tempatnya, tidak sembarangan, itu harusnya menjadi pola kehidupan seorang muslim. At-tahuru syatrul iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Ahkamut toharoh, makna toharoh, at-toharatu lughatan an-nadzafatu wat-takhallus minal adnas hissiyatan kanat kan najasi atau maknawiyatan kalau. Jadi toharoh kalau secara bahasa, secara etimologis itu artinya an-nadzafah, kebersihan, wa takhallus minal adnas, dan membebaskan diri dari kotoran-kotoran, membersihkan diri dari kotoran-kotoran. Hissiyatan kanat, baik itu kotoran yang sifatnya hissi, terindra, misalnya kotoran zahir, ya, kotoran-kotoran zahir seperti najis, au ma'nawiyatan, ataupun kotoran secara maknawi seperti aib-aib diri. Itu toharoh secara bahasa.
yuqal tatahhara bil ma. Nah, kalau orang Arab mengatakan kan bahasa Arab, tatahhara bil ma, berbersih diri, bersuci dengan air. Ai tanazzafa minad danas, yaitu membersihkan diri dari kotoran-kotoran dengan air. Wa tatahhara minal hasad, dalam konteks secara bahasa dipakai juga tatahhara minal hasad, membersihkan diri dari kedengkian. Itu berarti membersihkan diri dari kotoran maknawi, karena dengki itu kotoran jiwa, bukan kotoran jasad, kan ngoten ya. Jadi toharoh secara bahasa terpakai untuk bersih-bersih, baik itu dari kotoran zahir maupun kotoran yang sifatnya maknawi. Wa toharatu syar'an, tapi toharoh dalam terminologi syariat, terminologi ilmu fikih, itu artinya fi'lu ma tustabahu bihi shalah aw ma fi hukmiha kal wudu' liman kana ghairu mutawaddi wal ghuslu liman wajaba alaihi al ghuslu wa izalatun najasah 'anil thawb wal badan wal makan, yaitu mengerjakan suatu amalan yang dengannya kita boleh melakukan sholat. Secara singkat, toharoh secara syariat itu mengerjakan satu amalan tertentu sesuai yang dituntunkan syariat, yang dengan amalan itu kita mubah, boleh untuk mengerjakan sholat. Kal wudu liman kana ghairu mutawaddi, seperti wudu bagi orang yang belum wudu. Wal ghuslu liman wajaba alaihi al ghuslu, dan mandi bagi orang yang wajib mandi. Nanti ada pembahasannya, hal-hal apa saja yang mewajibkan mandi, hal-hal apa saja yang membatalkan wudu, sehingga kalau sudah kondisinya batal mau sholat ya harus wudu, ya kan? Wa izalatun najasah 'anil thawb wal badan wal makan, dan menghilangkan najis dari baju, badan, dan tempat. Itu salah satu syarat sahnya sholat ya, suci badan, suci pakaian, dan suci tempatnya. Itu makna toharoh secara terminologi syariat. Inayatul Islam bin nazafah wa tohar, ini perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesucian. Ini disampaikan oleh mu'allif. Belum berbicara hukum, ini berbicara nilai-nilai keislaman, kaitannya dengan perhatian Islam dengan kebersihan dan kesucian. Laqad i'tana al-Islam bit-taharati wan nadhafah inayatan tammah wa yadhharu dzalika mimma yali. Islam memberikan perhatian yang begitu besar, yang begitu sempurna kaitannya dengan kesucian dan kebersihan. Dan yang menunjukkan hal itu adalah diantaranya hal-hal di bawah ini. Satu, al-amru bil wudu' li ajli shalah kulla yaumin 'iddata marrat. Jadi seorang muslim itu diperintahkan untuk wudu, ya, ketika hendak melaksanakan sholat. Berarti satu harinya berkali-kali. Kalau yang wajibnya saja setidaknya wudu 5 kali. Maka seorang muslim kehidupannya itu harus bersih. Maka orang Islam ya kehidupannya harus bersih. Salah satunya adanya perintah wudu ketika hendak mengerjakan sholat. Berarti sehari sudah berkali-kali. Kalau sholat wajibnya tok saja sudah 5 kali. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholat, jika kalian hendak menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah, faghsilu, basuhlah, wamsahu, usaplah. Nanti akan ada pembahasan bedanya membasuh dan mengusap itu apa. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah
kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Kemudian kita kenal dengan istilah wudu. Ini perintahnya. Jadi rukun wudu yang wajib dalam wudu itu yang tersantum dalam ayat ini, selebihnya kesunahan. Basuh wajah, ya kan? Basuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Itu rukun wudu. Kalau telinga sunnah, kumur-kumur sunnah, basuh kedua telapak tangan di awal sunnah. Sunnahnya kalau dikerjakan lebih sempurna. Tapi yang benar-benar wajib ini tadi. Kedua, ya, di antara nilai-nilai Islam yang menunjukkan betapa Islam itu sangat perhatian, sangat memberikan arahan pada kebersihan adalah al-hawdu 'alal ghusli fi katsirin minal munasabat. Ya, perintah atau arahan untuk melakukan mandi dalam banyak hal. Qala ta'ala, Allah SWT juga berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub fatahharu, maka setelah itu taharah, bersucilah. Islam ini, setahu saya di luar Islam tidak ada arahan itu. Setahu saya sebenarnya yang kami ketahui, tapi nggak tahu ya. Jadi kalau orang Islam setelah jenabah ada perintah harus mandi, kalau belum mandi sholatnya belum boleh, belum sah. Ini menunjukkan betapa Islam sangat peduli dengan kebersihan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi ala kulli muslim ayyaghtasila fi kulli sab'ati ayyam yauman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Ini ternyata ada juga hadis yang mengatakan lillahi ala kulli muslim. Allah, ya, memberikan kewajiban kepada setiap muslim ayyaghtasila, untuk mandi fi kulli sab'ati ayyam, dalam setiap 7 hari, yauman, yaitu 1 hari. Maksudnya ada 1 hari. Seminimal-minimalnya jadi berarti seorang muslim nih, setiap 7 hari harus mandi. Itu seminimal-minimalnya. Kita yang hidup di Indonesia ini nggak terbayang di mana air begitu melimpah. Kenapa ada syariat seperti ini? Ya agar istilahnya bagi orang-orang yang di daerah air itu sangat susah, kan ada sebagian daerah seperti itu. Itu nilai-nilai Islam juga cukup relevan di sana. Kalau kita di Indonesia ya sehari 2 kali, apalagi di Klaten ini air masya Allah melimpah. Saya pribadi begitu merasakan bedanya. Kalau di kampung saya daerah Purworejo di sana, kalau kemarau ya ngangsu dari sungai, misalnya sungainya sampai kering juga. Biasanya sumur-sumur warganya sudah kering, tapi sekarang sudah ada pump. Dulu maksudnya ya, Allah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mandi setiap 7 hari sekali, di mana ia ya membasuh dalam mandi itu kepala dan seluruh jasadnya, seluruh badannya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari nomor 856 dan Imam Muslim nomor 849. 3. Al-amru biqassil azfar, perintah untuk memotong kuku. Ini juga menunjukkan bahwa Islam peduli dengan kebersihan. Ini juga sesuai dengan ilmu medis, ya, agar kuku itu dipotong ketika sudah panjang, setidaknya sepekan sekali setiap hari Jumat. Wa nadhafatul asnan, dan memerintahkan pada kebersihan gigi dengan adanya perintah siwak. Itu nilai-nilai Islam. Wa taharatus thiyab, dan bersihnya pakaian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa khamsun minal fitrah, ada 5 hal yang merupakan fitrah. Ya, fitrah itu nilai-nilai dasar kebersihan seorang muslim. 1. Al-khitan,
khitan. Dua, istihdad wal istihdad. Istihdad, mohon maaf, itu membersihkan bulu-bulu di sekitar kemaluan. Itu perintah dalam Islam, bersih. Wa natful ibti, dan mencabut bulu ketiak, ibti. Wa taqlimul adhafir, dan memotong kuku-kuku. Wa qassus syarib, dan mencukur kumis. Ini nilai-nilai fitrah dalam Islam. Ya, ada 5 tadi. Qassus syarib, itu mencukur kumis, juga diantara arahan Islam, yang mana menunjukkan betapa Islam ini memberikan perhatian begitu besar terhadap kebersihan diri seorang muslim. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu tadi nomor 5550, dan Imam Muslim nomor 2257. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga bersabda yang menunjukkan arahan untuk kebersihan gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Andai aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, pasti akan aku perintahkan mereka untuk siwakan. Ya, siwakan. Inda kulli shalah, setiap hendak mengerjakan salat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Imam Bukhari nomor 847, Imam Muslim nomor 252. Wa fi riwayatin inda Ahmad, dan di riwayat lain yang disampaikan Imam Ahmad itu redaksi hadisnya, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu, maka pasti akan diperintahkan mereka untuk siwakan setiap kali mengerjakan wudu. Ini perintah siwakan di antara nilai-nilai Islam. Kemudian waqala ta'ala, Allah SWT juga berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Surat Al-Muddatsir ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir, dan hendaklah pakaian-pakaian kalian itu tahhir, kalian bersihkan, kalian sucikan. Ini arahan Islam, menunjukkan Islam ya begitu peduli dengan kebersihan diri, kebersihan kuku, kebersihan gigi, kebersihan kesucian pakaian dan sebagainya yang disampaikan di awal tadi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun finnas fa innallaha la yuhibbul fuhsya wala tafahush. Ini hadis Rasulullah ya, disampaikan kepada para sahabatnya, sesungguhnya kalian itu bertemu, qadimun, datang dengan kepada saudara-saudara kalian. Fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum, maka pakailah pakaian yang baik dengan tampilan yang baik. Fa aslihu rihalakum, ya, maksudnya ya, bertemu saudara itu hendaklah dengan tampilan yang baik. Jadi Islam mengarahkan sampai seperti itu. Jangan sampai seorang muslim tampilannya compang-camping, kucel, jangan sampai. Karena sekarang ini ada komunitas tertentu dengan gaya hidup semakin kucel semakin keren. Ada nggak? Ini di jalanan-jalanan gitu. Anak-anak pang, wah kalau makin kucel makin gaul. Gimana itu? Bertentangan dengan nilai Islam. Islam itu menginginkan seorang muslim rapi, bersih, suci, tampilannya baik, ya. Seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senang bertobat, sering bertobat. Yuhibbut tawwabin. Maka tobat itu bukan amalan sekali,
tapi amalan yang harus sering kita perbaharui. Sebagaimana kita juga pasti sering syarat tidak sengaja barangkali melakukan dosa lagi, maka sering-seringlah tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sebenarnya Allah mencintai orang-orang yang ahli taubat, senang bertobat, sering bertobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang bersih dan suci. Tahir, yang mutatahhir, orang yang membersihkan diri. Walaqad ja'ala ad-dinu at-taharata nisfal iman. Nah niki, bahkan agama kita Islam itu menjadikan kebersihan sebagai separuh iman. Faqala sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Ya, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Sebagian artinya separuh daripada keimanan. Akhrajahu Muslim. Ini teks hadis yang ada riwayatnya, yang maksud dari Rasulullah. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan sebagian dari iman. Kalau kita sering mendengar istilah an-nadzafatu minal iman, itu maknanya benar, sesuai dengan nilai-nilai agama, sesuai dengan hadis ini. Tapi itu bukan hadis, sehingga kita tidak boleh menyandarkannya kepada Rasulullah SAW. Karena tidak ada riwayatnya. Kalau hadis itu harus ada riwayatnya. Tapi maknanya benar, dan itu sesuai dengan nilai Islam. Tapi kalau yang hadis ada riwayatnya niki, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada keimanan. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim nomor 223. Ini kan masih berbicara tentang nilai-nilai umum keislaman, kaitannya tentang taharah. Sebelum berbicara seputar hukum-hukum. Hikmah tasyri'i taharah, hikmah disyariatkannya taharah. Laqad syara'a al-Islamu taharata li hikamin katsirah nadhkuru minha ma yali. Jadi Islam ya mensyariatkan taharah, ya di balik hal itu tersimpan banyak sekali hikmah. Kita sebutkan di antaranya di bawah ini. Anna taharah min dawa'il fitrah. Satu, ya, bahwasanya kebersihan taharah min dawa'il fitrah itu di antara hal yang sesuai dengan fitrah. Fitrah itu naluri dasar. Naluri dasar manusia yang tidak kenal agama pun pasti suka kebersihan. Harusnya ketika nalurinya, ketika fitrahnya itu sehat. Bahkan yaitu tadi, orang tidak beragama pun katakanlah, contoh kalau kita berkunjung ke Jepang, ya, Masya Allah Jepang itu kebersihannya luar biasa. Ya, saya belum pernah ke sana, lihat-lihat dari video, dari TV. Ya, Masya Allah sangat luar biasa. Sungai itu, sungai-sungai kalau kita ya Kalen gitu, itu airnya jernih, saking bersihnya. Mereka kalau dia Jepang tidak beragama ya, tapi fitrah dasar manusia itu memang menyukai kebersihan. Fal insan yamilu ila nadzafah bi fitratihi wa yanfiru bi tab'ihi min al-wasakh wal qadar. Jadi manusia dengan fitrah dasarnya itu condong kepada kebersihan dan benci, tidak suka secara tabi'i, secara tabiat dasar, benci terhadap kotoran. Maksudnya suasana yang kotor dan banyak kotoran. Walamma kana al-Islam dinul fitrah kana tabi'iyan an ya'mura bit-taharati wal muhafazati 'ala an-nadzafah. Dan tatkala Islam itu memang adalah agama yang sesuai fitrah. Jadi Islam itu agama sesuai fitrah manusia. Agama yang memanusiakan manusia. Salah satu buktinya dalam Islam ada tuntunan menikah. Itu sesuai dengan fitrah manusia. Kalau ada nilai-nilai agama tertentu melarang pemeluknya menikah, menganggap itu tidak baik, itu tidak sesuai dengan fitrah. Karena fitrah manusia ada kecenderungan ke arah situ. Termasuk ini
perintah arahan kepada kebersihan sesuai dengan fitrah manusia. Semakin menguatkan Islam ini memang agama fitrah, agama yang bersumber dari zat yang menciptakan manusia, paling tahu apa yang terbaik untuk umat manusia daripada manusia itu sendiri. Ialah Allah, Rabb kita semua. Ya, ketika Islam memang agama fitrah, maka secara tabii pasti ada perintah thaharah, suci. Kedua, al-muhafadzati ala karamatil muslim wa izzatihi, untuk menjaga karamah, kemuliaan seorang muslim, wa izzatihi, dan istilahnya wibawanya. Kalau orang bersih, rapi, satu itu bersih, rapi, tampilannya menarik, dengan satunya compang-camping, kusut, kucel, mana yang lebih berwibawa? Bersih, rapi, ya, bersih, rapi. Maka Islam menginginkan seorang muslim itu mulia dan berwibawa. Maka ada arahan agar secara tampilan itu juga bersih. Fannasu yamiluna bi tab'ihim ila nazif wa yarghabuna bil ijma' ilaihi wal julus ma'ahu wa yakrahuna al wasakhi wa yahtaqirunahu. Jadi manusia secara tabiat dasarnya itu memang cenderung pada kebersihan, senang kumpul di tempat-tempat bersih bersama orang-orang yang bersih, ya, wal julus ma'ahu, bermajelis dengan orang-orang yang bersih, wa yakrahunal wasakha wa yahtaqirunahu wa yanfiruna minhu wa la yarghabuna bil julus ilaih, dan benci terhadap kotor dan meremehkan atau benci terhadap kotor itu, wa yanfiruna minhu, dan lari daripada, maksudnya menghindar daripada orang yang kotor. Wala yarghabuna bil julus ilaih, dan tidak suka bermajelis kumpul dengan orang-orang yang kotor. Wala makana al-Islam harisan ala karamatil mukmin wa izzatihi amarahu bin ma'ruf. Dan tatkala Islam itu sangat ingin agar seorang muslim itu mulia dan berwibawa di hadapan umat manusia secara umum, maka Islam memerintahkan seorang muslim untuk bersih. Liyakuna baina ikhwanihi azizan kariman, agar seorang muslim di antara saudara-saudaranya, orang-orang yang bersosialisasi dengannya setiap hari itu, ya, menjadi orang yang mulia dan berwibawa. 3 di antara hikmah perintah thaharah adalah al-muhafadzatu 'ala shihhah, menjaga kesehatan. Pasti ini. Fan-nadzafatu min ahammil asbab allati tahfadzul insan minal amrad. Pola hidup bersih, ya, itu di antara sebab terpenting, ya, yang menjaga manusia daripada berbagai macam penyakit. Pola hidup bersih. Li'annal amrad aktsaru ma tantashiru bainan nas bisababil awsakh wal aqdar. Karena penyakit-penyakit itu kebanyakan menyebar, ya, di antara manusia disebabkan karena kotoran-kotoran. Fatanziful jism wa husnul wajhi wal yadain wal anf wal rijlain wa hadhil a'dha allati taridu lil wasfi katsiran iddat marrat kulla yawmin yaj'alul jisma hasinan minal amrad. Maka membersihkan tubuh, membasuh wajah, kedua tangan, membasuh hidung, membasuh kedua kaki, dan yang mana anggota-anggota tubuh ini adalah yang sering terkena kotoran setiap harinya, ya, beberapa kali dalam setiap hari, membuat tubuh kita itu terjaga, terlindungi dari berbagai macam penyakit. Yang keempat, hikmahnya al-wuquf baina yadayillahi tahiran nadhifan. Di hikmah disyariatkan thaharah. Ada satu hikmah penting agar seorang muslim ketika menghadap ke Rabb-nya, menghadap kepada Allah, ya, itu dalam kondisi suci dan bersih. Bahkan kalau kita menelisik hadis-hadis lain, aromanya harus wangi juga. Maksudnya kalau menghadap kepada Allah sedang sholat, disunahkan pakai parfum wangi-wangian. Kalau habis makan bawang,
yang menimbulkan aroma menyengat, ya, agar dibersihkan dulu itu. Ya kalau kita kiaskan dalam konteks Indonesia ya habis makan pete, habis makan jengkol. Karena kalau di Arab setahu saya tidak ada pete dan jengkol. Maka bawang konteks hadisnya, habis makan bawang, aroma mulutnya ngabreng-ngabreng, ya kan? Hendaklah dihilangkan itu dulu dengan siwakan, dengan kumur-kumur, agar menghadap kepada Allah dalam kondisi bersih, kondisi suci. Annal insan fi sholatihi yukhatibu rabbahu wa yunaji. Karena manusia, karena seorang muslim ketika dalam sholat itu sedang menghadap kepada Allah dan sedang bermunajat kepadanya. Fa huwa hariyun ayyakuna tahirul zahirul batin nazifal qalbi wal jism. Maka hendaklah seorang muslim mengupayakan, ya, dalam kondisi suci zahir dan batinnya, ya, bersih hati dan jasadnya. Li'anna Allah Ta'ala yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah menyukai orang-orang yang senang bertobat dan orang-orang yang senang membersihkan diri. Ini tadi muqaddimah daripada pembahasan bab toharah, sehingga kita semakin yakin dengan Islam ini, agama yang sesuai fitrah, agama yang bersumber dari zat yang paling tahu tentang kemaslahatan manusia, ya. Di antaranya ditunjukkan dengan begitu perhatiannya Islam dengan masalah toharah, masalah kebersihan dan kesucian ini. Pembahasan selanjutnya al-miyah allati yutatahharu biha. Air-air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada pembahasannya, tidak sembarangan air. Jangan sampai kita ini bersucinya pakai air kelapa. Itu pembahasannya insya Allah kita bahas besok. Kita cukupkan untuk sekarang, bentar lagi sudah waktu syuruk. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang hendak ditanyakan atau hendak diperjelas, kami persilakan, monggo. Kalau tahu jawabannya kami sampaikan, kalau belum tahu ya menjadi PR untuk saya juga belajar lagi. Sekali lagi majelis kita ini majelis belajar bagi kita semua. Sebelum mungkin ada pertanyaan baru yang kemarin punya PR pembahasan tentang nazar, ya. Tentang nazar itu sendiri. Kemarin kan bahas i'tikaf kalau dinazarkan menjadi wajib. Cuman pembahasan tentang nazar itu sendiri, jadi secara syariat nazar itu artinya ilzamun nafsi ma la yulzimuhu. Seseorang mewajibkan kepada dirinya apa-apa yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh Allah. Kalau kemudian nazar itu nantinya menazarkan ketaatan, ya, tapi nazarnya dalam konteks mensyukuri nikmat Allah, itu hendaklah dilakukan. Tapi ya memang tidak ada kemudian perintah nazar. Tapi kalau dilakukan hendaklah, maksudnya kalau bernazar hendaklah dilakukan selama itu adalah ketaatan dan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Contohnya, ya Allah, ini alhamdulillah hamba Engkau berikan nikmat yang begitu luar biasa, ini karunia yang sangat luar biasa. Hamba bernazar ya Allah untuk melakukan ini, dan itu ketaatan hendaklah dilakukan. Tapi kalau kemaksiatan jangan dilakukan, dan ia membayar kafaratul yamin atas nazar yang diucapkan. Makanya jangan sembarangan mengucapkan nazar. Jangan sembarangan mengucapkan nazar. Tapi kemudian kalau nazarnya adalah nazar yang istilahnya transaksional sama Allah, itu dimakruhkan. Contoh nazar transaksional itu bagaimana? Hitung-hitungan sama Allah. Ya Allah,
kalau tanaman saya ini nanti hasilnya melimpah, saya bernazar untuk infak sekian. Kalau tidak melimpah ya tidak. Itu makruh. Itu muamalah sama Allah seperti itu tidak diperkenankan. Makanya ada hadis dari Rasulullah melarang nazar. Konteksnya dalam hal seperti ini. Hitung-hitungan transaksional sama Allah. Ya Allah, kalau ini nanti mungkin ada di saudara kita yang sakit, kalau fulan ini nanti sakitnya sembuh, saya akan melakukan ini. Kalau nggak sembuh ya nggak melakukan. Nah itu nazar yang dimakruhkan. Hindari, jangan nazar seperti itu. Itu tidak baik. Makanya Rasulullah bersabda, la tanzaru fa innan nazara la yughni minal qadari syai'an. Fa innahu yustakhraju minal bakhil atau kama qala Rasulullah. Intinya janganlah kalian bernazar. Nazar itu tidak mengubah takdir sedikit pun. Meskipun engkau nazar seperti itu, kalau takdirnya nanti adalah tanamannya hasilnya melimpah ya pasti melimpah. Kalau takdirnya nanti mungkin gagal panen ya gagal panen. Maka jangan nazar seperti itu, sehingga dalam melakukan ketaatan kita perhitungan sama Allah. Rasulullah mengatakan fa innahu yastakhriju minal bakhil. Melakukan seperti itu orang-orang bakhil. Ya udah, baik panennya melimpah maupun sedang gagal, karena itu ya pasti terjadi dalam perputaran kehidupan seseorang. Meskipun usahanya nanti kadang hasilnya luar biasa, kadang juga tidak, tetaplah semangat untuk berinfak. Jangan infak itu dikaitkan dengan harta dan lain-lain sebagainya. Itu makruh seperti itu. Ya. Jadi kalau nazarnya itu dalam rangka syukur, sudah dapat nikmatnya gitu. Sudah dapat nikmatnya, ya Allah, alhamdulillah nikmatmu begitu luar biasa ini, hasil masya Allah luar biasa, saya bernazar atas nikmat ini, nikmatnya sudah ada. Tidak dikaitkan dengan nanti yang akan terjadi. Nah itu ketika ketaatan boleh dan hendaklah ditunaikan. Tapi kalau kemaksiatan, nazarnya, oh ini masya Allah nikmatnya luar biasa, saya nazar mau memutus silaturahmi, ya itu tidak boleh. Kemaksiatan itu, nazarnya kok buruk, itu jangan dilakukan, dan ia membayar atas nazarnya itu kafaratul yamin, kafarah janji yang tidak ditepati. Itu ada di surat Al-Maidah. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharatina miskina. Nah, fakaffaratuhu coba musaf, kalau agak lebar. Surat Al-Maidah awal juz 7 itu sepertinya bagian bawah. Maksudnya kafaratul yamin, biar kita tahu kafarah janji tidak ditepati itu seperti apa. Termasuk nazar itu. Lah niki, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahkan janji, sumpah. Yamin itu sumpah. Sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Fakaffaratuhu, mana tadi? Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah, dan ini berlaku untuk pelanggaran nazar. Karena Rasulullah bersabda kafaratun nazari kafaratul yamin. Kafarahnya nazar yang tidak ditunaikan itu sama dengan kafarah yamin, kafarahnya sumpah. Bersumpah ini juga hati-hati, bernazar pun harus hati-hati, ya kan? Kalau sampai tidak tertunaikan, kafarahnya adalah it'amu 'asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Memberi makan 10 orang miskin dari, ya, maksudnya makanan yang sehari-hari kalian makan. Jangan sampai kalau kita makannya beras berkualitas tinggi, nanti ngasih kafarahnya beras bulog. Ya beda, harus min awsati ma tut'imuna ahlikum, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, au kiswatuhum, au tahriru raqabah, atau memerdekakan seorang hamba sahaya.
Tiga ini mukhayyar, kita bebas milih salah satunya. Ya. Kalau tiga-tiganya tidak bisa, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Ya, barang siapa tidak mampu melakukannya maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Ya, maka hendaknya puasa 3 hari. Dijelaskan oleh para ulama 3 hari berturut-turut. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah sumpah-sumpah kalian jika kalian langgar, tidak kalian tunaikan. Wahfadzu aymanakum, maka tunaikanlah dengan baik atau jagalah sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Ini kafarahnya, termasuk nazar yang tidak tertunaikan. Kafarahnya ini tadi Al-Maidah ayat 89. Jadi nazar ketika itu atas nikmat yang sudah didapat sebagai bentuk rasa syukur dan nazarnya ketaatan itu baik, ya. Tapi harus ditunaikan kalau sudah nazar, ya, harus ditunaikan, wajib. Kalau sampai tidak ditunaikan, ya kafar, ada kafarah tadi. Kalau nazarnya kemaksiatan, otomatis tidak boleh ditunaikan, harus dibatalkan, atau menazarkan sesuatu yang bertentangan dengan nas, dengan dalil-dalil syariat. Nazar untuk puasa setiap hari Senin dan Kamis dinazarkan, menjadi wajib kalau Senin Kamis baiknya kalau dinazarkan. Nah, kebetulan nanti ada satu hari Senin berbarengan dengan hari raya Idul Fitri. Bagaimana ini bertentangan dengan dalil? Maksudnya dalam dalilnya hari raya tidak boleh berpuasa, tapi saya nazar hari Senin puasa, tidak boleh berpuasa pada hari Senin yang Idul Fitri itu dan membayar kafarah. Maka nazar ini hendaknya hati-hati. Tidak perlu bernazar, tapi kalau terlanjur bernazar harus ditunaikan. Dan nazar itu harus sesuatu yang sudah dilafalkan dengan sepenuh kesadaran. Kalau cuma terbesit niat dalam hati belum termasuk nazar, harus sudah diikrarkan. Ya, saya menazarkan ini contoh, atau lillahi alayya, kewajiban atas diriku untuk Allah melakukan ini, dan itu hal tidak wajib. Ya, itu masuk kategori nazar. Maka nazar harus hati-hati. Ya, kalau bisa tidak perlu nazar lah. Tidak perlu dinazarkan. Kalau memang Allah berikan kenikmatan, ya syukur, bersyukuri dengan sedekah-sedekah dan lain sebagainya. Dan wujud syukur tertinggi adalah menggunakan nikmat Allah itu dalam ketaatan. Allah berikan rezeki berlimpah, gunakan rezeki dalam ketaatan. Allah berikan tubuh yang sehat, gunakan tubuh kita itu untuk ketaatan. Allah berikan nikmat rezeki apa-apa yang tentu sangat banyak, tidak mungkin sebagai satu, gunakan semua itu dalam hal ketaatan. Jadi syukur itu tidak cukup hanya dengan lisan alhamdulillah rezeki begitu banyak tapi hasil itu tidak syukur itu. Alhamdulillah badan saya cukup, alhamdulillah, tapi nggak pernah ibadah, itu bukan syukur. Mantap ya. Kita cukupkan atau mungkin ada lain sebelum ditutup, sudah lebih 43. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu